damai di hati, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan tuntunannya hingga pada malam hari ini kita jemaat Kolom 4 Delim Yudiapal 2 dapat berkumpul di tempat ini untuk ibadah Kolom 4 dan pria kaum bapa yang dirangkaikan dengan HUT dari keluarga kelingkungan Mumu yang ke-18. Pada malam hari ini, Minggu 12 Maret 2023, ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Jacqueline Sohan Waru Sumilat. Untuk itu, atas nama juga tuan rumah mengucapkan selamat datang bagi kita sekalian dan selamat kita beribadah. Menyambut Kadim, mari kita angkat satu pujian. Memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat pertolongan-Mu. Kembali lagi kami jemaat kami Yudiapal 2 Kolom 4 dapat berkumpul di tempat ini seraya melaksanakan ibadah Kolom 4 dan pria kaum bapa yang juga dirangkaikan dengan HUT pernikahan dari keluarga kelingkungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar supaya bisa berjalan dari awal hingga pada akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Pendeta Jacqueline Sohan Waru Sumilat yang akan membawakan ibadah pada malam ini yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Berikan ia hikmat kebijaksanaan agar supaya pendeta dapat membawakan firman untuk kami semua ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Mari kita Saat ini kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang agung dan mulia. Dalam kasih-Nya dan dalam pertolongannya, keluarga Kalengkongan Mumu dapat menikmati perjalanan hidup rumah tangga mereka selama 18 tahun. Marilah kita menghampiri kekudusan Tuhan sambil memuji dan mengagungkan Dia dalam ibadah syukur ini. Biarlah kemuliaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Biarlah renungan kami manis kedengarannya. Kepadanya kami hendak mengatakan dengan sukacita karena Dia mengaruniakan hati indah dan bahagia. Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 tertulis demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari menyanyi, Tuhan akan duduk. Mari kita mengangkat nada syukur kepada Tuhan. Oleh perkenanan Tuhan hari ini kita semua bersyukur bersama keluarga Kalengkongan Mumu yang merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-18. Karena itu keluarga bersyukur dan bersukacita bersama dengan kita semua dalam ibadah ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anaknya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman.
yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Perjalanan hidup berumah tangga, keluarga, kalengkongan mumu sungguh tidak pernah luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Tetapi kasih sayang Tuhan yang besar telah memungkinkan keluarga boleh tiba di hari sukacita ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan, Juru Selamat dan Kepala Gereja, yang dalam kasih sayangnya tetap dan terus merangkul kami, serta memberikan kesempatan yang indah kepada kami, berbuat dan melayani banyak orang dengan kasih karunia yang ia berikan kepada kami. Karena itu syukurlah hidup ini dengan memberi buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertamu. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kita berdoa. Saat indah Kau berikan bagi kami bersama dengan keluarga Kalengkongan Mumu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Allah, sebagai wujud daripada ucapan syukur besar dan ajaib perbuatan-perbuatanmu dalam setiap kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Engkaulah Tuhan Allah yang selalu memberi perhatian kepada kami, tak terlewatkan segala kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu mengisi setiap kehidupan kami. Sekarang ini Engkau pula perkenankan kami untuk bersama di dalam Engkau
membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus menolong kami. Jadikanlah kami selalu sebagai pelaku-pelaku firman, hati yang penuh dengan sukacita melakukannya, dan kami hidup menyenangkan hati-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami, ya Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 38. Kita membaca berbalasan dan saya akan membaca ayat 24, ayat 25 jemaat dan seterusnya. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-muridnya. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. sebab siapa yang besar Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan jalan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk mengambil kamu. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu dia berkata kepada mereka, ketika aku memutuskan dan Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. sebab aku berkata kepada kamu bahwa kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sudah digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, keluarga Kalengkongan Mumu yang boleh mengucap syukur atas 18 tahun usia bernikah dari Bapak Hani dan Ibu Maggie.
kita masuk dalam minggu sengsara yang ketiga hari ini, dan kita ada dalam penghayatan bagaimana Tuhan Yesus dia rela menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita, tapi lebih jauh lagi dari itu, karya penebusannya membuat kita ada dalam kehidupan yang selamat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Lukas sebagai seorang dokter dalam Injil Lukas, secara khusus ayat pasal 22 ayat 24 sampai dengan 38. Yang pertama-tama, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus pada saat Injil ini ditulis, ia ada bersama dengan para muridnya. Sehidangan dalam perjamuan malam. Hal itu dilakukan sebagai inisiatif dari Tuhan Yesus. Ketika ia sendiri merindukan makan bersama dengan murid-muridnya pada perayaan Paskah. Yang pada hakikatnya perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya dalam perjamuan malam itu merupakan situasi keadaan bagi Yesus yang sudah dekat dengan salib dan kematiannya. Dikatakan bahwa murid-muridnya tidak sadar bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat genting bagi Yesus. Dan karena itu tanpa mereka sadar, mereka telah menyatakan keinginan yang berupa kekuasaan, jabatan yang sesungguhnya itu tidak pantas.
menjadi sebuah pertengkaran. Seolah-olah hanya karena kekuasaan, karena jabatan dapat menimbulkan konflik dalam kebersamaan para murid-muridnya. Mereka ribut, bertengkar tentang siapakah yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Ada kesan bagi kita bahwa begitu lama bersama Yesus, menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus dan melihat kuasa Yesus yang ajaib, mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Yesus, tidak membuat mereka mengenal lebih dalam tentang Yesus. Tidak membuat mereka memahami apa yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh Yesus. Kalau kita perhatikan ayat 28, Yesus katakan, "Kamulah yang akan tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami." Sebenarnya dengan perkataan Yesus itu, mereka sudah dapat mengerti apa yang akan terjadi dan dialami oleh Yesus. Sesuatu yang memberi kesan pada kita bahwa mereka benar-benar tidak berkonsentrasi, tidak fokus terhadap apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka, bahwa ia akan diserahkan. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa Dia yang akan menyerahkan aku ada bersama-sama dengan kita di meja perjamuan ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sangat peka dengan apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Karena itu, Yesus hendak meluruskan motivasi mereka sebagai pengikut dengan berkata, "Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gantung.
Ini sebuah signal. Ya. Yesus mau katakan hati-hati. Yesus mau katakan waspada. Bahwa akan terjadi goncangan yang hebat. Dan akan terjadi ujian iman yang berat. Karena iblis dengan segala cara bisa menguasai dan mengintimidasi dan mengarahkan mereka pada penyesatan. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus ini bukan untuk menakut-nakuti mereka. Ini bukan untuk melemahkan iman mereka. Tapi justru Yesus hendak mempersiapkan murid-muridnya. Manakala terjadi goncangan dan ujian hidup, agar supaya mereka menjadi kuat. Perjalanan hidup sebagai murid adalah perjalanan bersama dengan Allah. Perjalanan bersama dengan Allah itu berarti bahwa ada sikap untuk selalu mengandalkan Tuhan Allah. Karena itu tidak ada alasan untuk menghindari dari cobaan-cobaan. Tidak ada alasan untuk menghindari tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Termasuk di dalamnya bagaimana untuk menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus. Memang orang bilang semakin dekat dengan Yesus, semakin banyak tantangan. Orang bilang semakin kita setia menjalankan tanggung jawab, semakin besar godaan-godaan dunia. Bahkan kadang-kala kita mengalami kegagalan-kegagalan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tapi Yesus sendiri memberikan jaminan kepada murid-muridnya Petrus bahwa ia turut mendoakan. Ia turut mengambil bagian dalam rangka terus menguatkan, membangkitkan semangat menghadapi kehidupan yang penuh dengan kemelut, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup. Karena bukankah sebagai pengikut Yesus kita selalu berjalan dengan Dia dan selalu kita mengalami kasih setianya dalam hidup ini. Kita hidup bukan tanpa Allah.
tapi kita hidup ada dan bersama dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita orang senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak tuntut kesempurnaan dari kita. Karena tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dia yang abadi. Dia yang kekal. Mengapa demikian? Karena Ia tahu akan kelemahan murid-muridnya. Dia tahu kelemahan kita sebagai manusia. Mereka jadi murid dipilih oleh Tuhan Yesus bukan karena keunggulan-keunggulan mereka. Mereka dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid bukan karena mereka suci, bukan karena kesalehan mereka, melainkan mereka menjadi murid hanya karena anugerah yang memanggil, memilih, menetapkan, dan mengutus mereka ke dalam dunia ini. Sama seperti torang semua. Bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid, sebagai pengikut-pengikut Yesus, nyata ada yang sempurna kata orang. Tidak ada. Karena itu, karena Yesus sendiri tahu bahwa torang nyata sempurna, bahwa torang banyak keterbatasan, banyak kelemahan dan kekurangan, maka Ia mengatakan kepada Petrus bahwa Ia mendoakan agar supaya iman mereka jangan gugur hadapi kenyataan-kenyataan yang paling genting sekalipun, yang paling pahit sekalipun. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, ini sebuah hal yang sangat istimewa kata orang. Ternyata Tuhan Yesus mendoakan orang. Ternyata Tuhan Yesus turut mendoakan orang. Bukan orang yang mendoakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dari kemuliaannya mendoakan orang agar supaya orang kuat hadapi kenyataan-kenyataan kehidupan. Dan karena itu Dia tidak pernah tinggalkan. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena selalu Ia punya harapan kepada kita. Jalani kehidupan, jalani tanggung jawab dengan kerja kita, jalani pelayanan kita dengan kekuatan yang daripadanya. Karena Ia mau memakai kita untuk menguatkan dan menolong orang lain. Seperti yang Dia katakan kepada Petrus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Jadi itu misi Tuhan Yesus kepada kita yang selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk jalani kehidupan, untuk jalani segala tanggung jawab kita, supaya kita juga dapat menguatkan orang lain, supaya kita juga dapat menolong orang lain. Mungkin kata yang paling tepat adalah, kalimat yang paling tepat adalah bahwa kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami menyampaikan terima kasih kepadamu atas persekutuan dengan firman-Mu. Kami memohon, kuatkanlah kami dan mampukanlah kami jalani kehidupan di tengah-tengah pelbagai tantangan dan pergumulan. Berikanlah kepada kami hati yang taat, menjalankan kehendak-Mu, tolonglah kiranya kami untuk tidak mempeributkan hal-hal yang fana, yang dapat merusak kebersamaan dalam satu persekutuan. Kami percaya selalu Engkau hadir, membuat kami boleh tunaikan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami dengan penuh sukacita, di dalam pengharapan kepadamu bahwa Engkau selalu menolong kami berjalan bersama dengan kami. Engkau pula yang mengaruniakan kepada kami sehat-sehat dan umur panjang. Ada banyak hal yang rindu sekali kami lakukan, baik di dalam kehidupan berumah tangga, bersama istri dan suami, bersama anak-anak dan cucu-cucu, tapi juga dalam kerja pelayanan gereja-Mu, baik yang ada di jemaat Kolom 4 maupun juga yang ada di jemaat Yudea Pal 2 pada umumnya. Kami rindu Tuhan
Engkau kabulkan setiap cita-cita dan jerih juang kami. Pekerjaan kami yang kami lakukan dalam ketaatan kepadamu, kami yakin Engkau buat kami berhasil. Sekalipun kami harus menghadapi pelbagai tantangan, kesulitan, tapi Tuhan, begitu sangat terbukti janji-Mu bahwa Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan pula yang akan beserta dengan anak-anak kami, bahwa sesungguhnya di tangan-Mu Tuhan, mereka akan meraih masa depan yang cemerlang. Karena itu berikanlah kami sikap dan hati yang selalu mengandalkan Engkau, menjadi tiang doa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Ke dalam tangan-Mu pula kami membawa keluarga Kalengkongan-Mumu. Di usia bernikah 18 tahun hari ini, sungguh mereka percaya bahwa hanya oleh karena tuntunan dan penyertaan, hanya oleh karena hikmat daripada-Mu, mereka dapat mengelola kehidupan bernikah sebagai suami istri berdasarkan kasih-Mu Tuhan, dan meneladani kerendahan hati-Mu Tuhan, bahkan pengorbanan yang telah Engkau tunjukkan bagi setiap orang percaya. Itulah yang menjadi dasar daripada rumah tangga keluarga Kalengkongan-Mumu. Karena itu Tuhan, kami minta berkat-Mu dilanjutkan dalam kehidupan keluarga ini. Kiranya juga berkat yang sama bukan hanya dialami oleh Bapak Hani dan Ibu Megi, tapi juga dialami dan terjadi dalam kehidupan kedua anaknya. Kiranya Tuhan memberkati segala harapan dan apa yang direncanakan menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami sungguh mau menyampaikan kepadamu keluarga ini. Biarlah ada di pandangan mata-Mu dan ucapan syukur mereka sampai kepadamu Tuhan, yang membuat Engkau bersuka cita karena mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah pria kaum Bapa dan jemaat kolom 4 yang berbakti bersama saat ini. Kiranya Tuhan menyertai UPK pria kaum Bapa di kolom 4 ini. Kiranya Tuhan menyertai Penatua dan Diaken di kolom 4 ini. Kiranya Tuhan pula yang akan menyambut persembahan yang kami
telah sampaikan saat ini, berkenan di hadapan-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Program-program pelayanan jemaat-Mu di Yudea Paldua yang berkaitan dengan penghayatan Minggu Sengsara melalui ibadah puasa diakonal. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menuntun menyertai, dan kami pun dengan sukacita melakukannya itu. Karena di dalamnya Engkau sendiri Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan panggilan-Mu kami untuk pergi menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kepadamu-lah kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar gereja berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan nyanyian berbahagia tiap rumah tangga, dimulai dengan keluarga Kalengkongan-Mu. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya kadanglah lengkap, di mana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menempatnya akar-akarnya ke tepi batang air. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap bersama keluarga Kalengkongan-Mu, anak-anak dan sanak saudara, dan juga beserta kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Pada mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami pada ibadah kami pada malam hari ini hingga dapat berakhir dengan segala baik ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Jacqueline Soan Warusumilat
yang telah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ia bersama dengan keluarga ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan dan setiap pekerjaan dari keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga di tempat ini, keluarga kelingkungan Mumu, Bapak Ani dan Ibu Megi bersama dengan anak-anak yang telah membuka pintu rumah mereka ya Tuhan bagi kami jemaat Kolom 4 dan dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, seluruh jemaat, anggota jemaat Kolom 4 Kemimbil di Apal 2 ya Tuhan, dalam segala kerjaan maupun pelayanan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kiranya keluarga di tempat ini menyediakan kami berkat jasmani kami ya Tuhan. Engkau memberkati itu, kuduskanlah agar supaya menjadi berkat bagi kami sekalian di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah kami ya Tuhan, agar supaya kami dapat membawa shalom di rumah kami terhadap keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bawa doa ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Demikian ibadat kita pada malam hari ini. Selanjutnya ruang organisasi. Tuan rumah dulu. Ucapan terima kasih dari tuan rumah. Dengan kasih dipersilakan. Tuan rumah dulu baru UPK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat kasih dan anugerah Tuhan di dalam torang kehidupan, torang boleh ada sampai saat ini, bahkan masih dipertemukan lagi di ibadah pada malam hari ini. Memang ulang tahun perkawinan itu pada hari Kamis tanggal 9. Cuman ya karena hari kerja kali kadang sibuk, jadi pas juga hari Minggu ini torang dapat tukar jadwal yang sudah diatur dan diizinkan oleh Pelsus. Jadi puji Tuhan, cerita jadi dibuatlah pada hari Minggu sekalian dengan ibadah supaya ada waktu lebih banyak dan tidak diburu-buru kalau hari kerja. Dan puji Tuhan, kami keluarga boleh bersyukur, boleh membilang usia pernikahan perkawinan yang ke-18 tahun. Secara manusia, kalau bagi kami itu bukan suatu hal yang gampang dan mudah untuk dilewati. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan dan kasih Tuhan, semua bisa terlewati. Ada suka dan duka, ada susah dan senang sudah kami rasakan. Walaupun mungkin dengan sebagian besar ibu bapak yang di tempat ini sudah melewati angka itu, tapi secara pribadi kami keluarga kembali lagi ternyata kok luar biasa. Kalau orang bilang itu kawin itu sedap, enggak juga. Tapi itulah yang membentuk orang pribadi, lebih dewasa. Apalagi setelah ada anak. Waktu anak masih kecil, sesuka tuh anak cepat besar. Setelah tuh anak cepat besar, aduh sesuka sama dengan dulu masih gampang diatur. Bukan bilang anak setelah besar sudah bisa diatur, tapi masih lebih gampang diatur. Tapi puji Tuhan itu semua kami nikmati, kami amini, segala sesuatu itu kami anggap itu adalah proses Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Dan puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah boleh menyempatkan diri untuk boleh hadir pada malam hari ini beribadah di rumah kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, dan terlebih khusus buat Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini, bahkan sudah mendoakan kami keluarga dan mendoakan kita semua
Terima kasih Ibu Pendeta, Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pelayanan Ibu dan dalam keluarga Ibu. Tuhan senantiasa memberkati selalu. Dan akhir kata, tunggu sebentar karena ada pelayanan dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada keluarga Kelembang Mumu, Ibu Megi yang sudah ucapkan terima kasihnya. Sekarang anak sekolah minggu. Organisasi dari ada pengumuman dari anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Terima kasih untuk Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu hari Sabtu di kolom 5 Adik Vanessa Lisa. Terima kasih. Selanjutnya dari Pelsus kolom 4 dari Penatua Bapak Kris Omokau. Untuk pertemuan WKI kita pada hari Rabu bertempat di rumah Encik Lydia Rotensu. Jam seperti biasa 7:30, naik sampai jam 8. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kaum bapak juga sekalian. Kaum bapak, ya, ikut kolom juga. Ya. Sekarang Jadi untuk pria kaum bapak selanjutnya mengikuti pada kolom. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh terkumpul lagi pada pertemuan ibadah kolom yang ke-9 dan ibadah pria pembapa yang ke-8 di rumah keluarga Kalengkongan Mumu sekaligus dengan syukuran ibadah HUT pernikahan yang ke-18 tahun. Kemudian pertama-tama terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Jacqueline Soan Marosmilat yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami, yang boleh menerima tawaran kami untuk jadi Kadin pada malam hari ini. Terima kasih buat MC Bapak Gino Nonukambe yang sudah memandu acara ini dengan baik. Terima kasih buat kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini. informasi pertama. Terima kasih buat semua anggota jemaat yang boleh hadir pada ibadah Sabtu berdoa sekaligus ibadah Minggu Sengsara yang kedua kolom 4. Antara lain Ibu Poli Datang lebih dulu. Kemudian saya dan istri Novriana, ada Pak Yakin Jeffrey, ada Ibu Dewi, orang ada 6 orang. Ibu Dei. Dan untuk ibadah Minggu Sengsara ketiga kita akan laksanakan hari Sabtu jam di rumah keluarga Upanan yang menjadi kadin Ibu Penatua juga akan Minggu Sengsara ketiga hari Sabtu. Oke. Kemudian ibadah kita kolom minggu depan pada tanggal 19 Maret 2023 bertempat di rumah keluarga Waworuntu Kuning dengan pria bapak Okta. Di minggu berjalan ini ada hari ulang tahun dari Bapak Jose sekaligus perkawinan dari keluarga Waworuntu. Jadi berkaitan dengan rangkaian itu ibadah pada hari Minggu. sebagai informasi ibadah remaja pemuda kolom 4 mulai minggu lalu sudah mulai bulan Maret ini yang dilaksanakan tanggal 7 Maret barusan Kita sudah gabung dengan kolom 5. Jadi bulan April akan dilaksanakan di kolom 5 atas nama Revel besar. Jadi supaya ini remaja kolom 4 dan kolom 5 bisa aktif
di dalam persekutuan ibadah. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai dia. Sebelum khotbah, nanti saya akan informasikan di WA orang mau nyanyi lagu apa. Pasti kita mau konsultasi dengan ketua karena seminggu sengsara ke Ampa. Jadi orang mau minta bantuan lagi. Bukan jam 9. Jadi jam 9 sebelum khotbah. Saya kira demikian informasi supaya orang semua hadir. Tadi kita lihat itu namanya nyanyi kolom 7 itu 29 orang hadir. Kolom 2 21 orang. Memang jumlah kakak orang lebih banyak.